Sinten Bapak Mbah Suro, ya Mbah Suro ya, dengan Ibu beserta adik Rafa. Di kesempatan hari ini kita bersama rekan-rekan yang lainnya, alhamdulillah bisa sowan ya, silaturahmi ke sini ya, dengan tujuan kita nyambung seduluran. Yang kedua juga ada sedikit oleh-oleh buat adik Rafa ini, mudah-mudahan bisa berguna. Nah, di sini setelah kita sampai di yang saya sendiri lupa desanya, Bapak ini ikut desa apa, Pak? Oh, Berangkal ya, Jombang gitu aja ya. Oke, siap. Ya, Ibu sendiri ibu rumah tangga gitu ya. Kagungan putra pinten, punya anak berapa? 5. Yang paling besar? Mbak Siska nih. Oh, setelah Mbak Siska, terus adik Rafa ini, Terus Bayu. terus yang kedua kembar ini ya. Jadi 5 anak ya. Untuk Mbah Suro sendiri, mohon maaf, sehari-hari bekerja sebagai apa, Pak? Saya sebagai kuli bangunan. Kuli bangunan. Ya, kebetulan hari ini jenengan pas libur ya. Karena tidak ada janji, kita mendadak datang ke sini ya tadi ya. Iya. Selain dari kuli bangunan, saya lihat di sini banyak sekali properti atau benda-benda antik seperti apa ya, perlengkapan untuk kesenian, sebuah kesenian tradisional. Jenengan sebelum jadi kuli bangunan dulu pernah ikut jaranan gitu, Pak? Dulu pernah Hmm? di Tulungagung sampai ke Pekanbaru Riau, Sumatera. Terus akhir-akhir ini saya mendirikan kesenian jaranan ini di Surabaya, daerah Wiyung, Surabaya. Akhir-akhir ini maksudnya di tahun-tahun ini atau beberapa tahun yang lalu, Pak? Ya, akhir dari tahun 2023. 2023. Kalau boleh tahu disebutkan nama keseniannya, nggak apa-apa? Nama keseniannya itu Turonggo Jayakusumo. Turonggo Jayakusumo. Dan masih aktif sekarang? Sudah nggak aktif. Oh, sudah tidak dilanjutkan atau bubar atau gimana, Pak? Ya bubar. Maklum lah, namanya orang kan nggak tahu gitu kan, saling menjatuhkan gitu. Persaingan gitu ya. Iya. Jadi Mbah Suro ini juga punya kelebihan loh teman-teman. Beliau merupakan bopo kalau nggak salah ya, kalau di jaranan itu ya. Dan nanti kita akan mencoba review. Mbah Suro ini punya pusaka teman-teman. Punya pusaka apa Mbak namanya, Mbak? Namanya pusaka Beliring Abang. Keris gitu ya. Ya, nanti setelah kita ngobrol ini, jenengan bisa menunjukkan pusakanya ini biar penonton tidak penasaran gitu loh. Ya, sebelumnya juga kami minta maaf, nggak apa-apa ya, kalau boleh tanya. Ini panjenengan sekeluarga kan, saya lihat memang ngapunten nggih, sangat memprihatinkan tempat tinggal jenengan nggih. Seperti ini ya, mohon maaf sebelumnya. Ini tanah yang jenengan tempatnya atau rumah yang jenengan huni ini rumah sendiri ya? Ini rumahnya neneknya istri saya. Baik. Oh, rumahnya nenek. Oh, gitu. Nggih. Sudah berapa tahun Pak Bu jenengan tinggal di sini? Kurang lebih 10 tahunan sekarang. 10 tahun. 10 tahun ya. Oh. Rumah tangga sudah lama? Ya, 10 tahun ini. Oh, jadi setelah menikah dengan ibu ini terus menempati tempat ini gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu juga dari pemerintah juga sering mendapat bantuan gitu? Sembako ini. Berupa beras, minyak, ya keperluan. Iya. Bansos gitu ya. Terus dari program Jokowi kan ada program dari Kementerian Pekerjaan Umum itu yang dinamakan bedah rumah itu. Apa pernah didata atau ditawari atau gimana? Nggak pernah? Oh, dulu pernah. Sebelum saya menikah di tahun 2022 ya. Nah, itu masih baru sebetulnya. Cuma saya di sini sudah 10 tahun gitu kan. Itu saya dikasih tahu, terus dibilang sama Pak Lurah
Mbah Suro sampean sudah bisa saya nikahkan, insya Allah sampean saya dapatkan masuk ke kerja rumah bantuan pemerintah tuan. Iya. Saya bilang ya, terima kasih banyak Pak Lurah semuanya atas bantuannya dan pengertiannya. Saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi amal ibadah sampean besok kelak di dunia apa di akhirat. Iya, nggih. Terus kelanjutannya ada tindak lanjut nggak setelah itu? Setelah itu ada tindak lanjutan, cuman ada sesuatu yang tidak berkenan gitu kan. Dalam keluarga istri saya kan, cuman ya mungkin itu bagi orang yang senang kan, ya maklum aja namanya hidup dalam senang kan. Ya setelah itu tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang. Berarti tidak berkelanjutan gitu Pak ya. Mungkin ada tekanan-tekanan dari pihak lain gitu ya. Oke lah, mudah-mudahan dengan tayangnya video ini nanti ada pihak-pihak yang lebih peduli lagi sama keluarga panjenengan, karena melihat ngapunten ya keadaan ya rumah jenengan ya sangat memprihatinkan. Ini kalau hujan nggak tampias ini. Angin gitu ya. Kalau angin air hujannya masuk semua gitu ya. Insya Allah. Dan nanti setelah sesi ini kita boleh nggak review masuk ke dalam gitu ya. Kita lihat-lihat lokasi di dalam rumah panjenengan. Ya, ini kita ke adik Rafa ya, ke adik Rafa. Ini kan terkenal dengan kami menyebutnya anak indigo karena adik Rafa ini punya kelebihan. Ketika kita bertemu adik Rafa ini pun lokasi tempat pertemuan kita aneh di hutan. Nah, setelah kita ajak ngobrol, ternyata nyambungnya ke hal gaib. Adik Rafa ini bisa melihat hal-hal gaib dan ya di luar nalar gitu ya, bisa dibilang anak indigo. Iya Pak, Bu, apa adik Rafa ini apa benar punya kelebihan atau indera keenam yang disebut anak indigo itu? Seperti yang jenengan ketahui, bagaimana Pak, Bu? Agak kenceng dikit Pak, biar. Mungkin itu kuasa Allah. Iya. Dan saya sendiri sebetulnya nggak mengetahui kan. Nggih. Ya, mungkin ada silsilah dari keluarga besar saya. Nggih. Ya, mungkin ada yang mengikuti dia gitu kan. Heeh. Jadi dia itu sering menyendiri. Heeh. Dia tidak suka berteman di lingkungan gitu kan. Oh, sebentar. Bu, jenengan nyampe mana tadi pembicaraan kita ya? Adik Rafa ya, punya kelebihan yang seperti jenengan ketahui seperti apa? Ini kita butuh kesaksian dari orang tua dari adik Rafa ini biar dikira kita tidak mengada-ngada. Ya, seperti apa, Pak? Ya, seperti begini contohnya ya. Nggih. Ya, mungkin selama ini saya kan sering bekerja di Surabaya gitu kan. Jadi saya itu tidak sepenuhnya mengetahui gitu kan ya. Cuman setelah saya perhatikan saya pulang dari Surabaya gitu, kok aneh gitu kan, ada apa di balik semua ini. Anak saya yang satu ini itu namanya Rafa kan. Nah, setelah saya telusuri dia kok sering main ke sungai, ke bukit-bukit di hutan itu kan. Ternyata dia itu diikuti oleh eyang saya dari Jawa Tengah gitu kan. Jadi masih punya ras atau garis keturunan dari eyang jenengan ya. Nitis ke adik Rafa ini sehingga adik Rafa ini punya kelebihan yaitu indera keenam atau yang lebih dikenal dengan nama anak indigo. Dan ini Pak, saya tanya lagi, adik Rafa ini kata orang-orang sini malah nggak punya teman kecil ya, nggak punya teman sepantaran gitu ya. Dia suka main sendiri, apa benar itu Pak? Ya memang betul. Betul. Jadi saya sendiri pun heran gitu kan, melihatnya pun heran. Ya.
Ya, akhirnya karena seharusnya anak seusia ini kan temennya banyak ya, main sama teman sepantaran gitu. Kalau malam gitu nggak pernah ngigo atau ada gejala aneh gitu, Pak? Kalau malam itu kadang dia itu ngomong gitu. Hmm. Romo, Romo, kok di depan pintu itu ada orang itu siapa? Saya bilang nggak ada orang, saya bilang kan. Nggih. Tuh, kamu itu ngigo paling tak. Nggih. Jadi dia melihat penampakan sosok astral gitu ya, yang jenengan tidak bisa melihat gitu ya, Pak ya. Pernah nggak adik Rafa ini tiba-tiba malam terus keluar rumah atau kemana gitu? Ya pernah. Jadi tengah malam keluar rumah gitu? Iya, kadang tuh saya ikuti itu arah ke Sendang gitu kan. Kadang ke Punden. Insya Allah. Ini sangat luar biasa sekali ya ini. Dan ini teman-teman, jadi seperti ini kita ya bersama rekan-rekan YouTuber Jombang ya, untuk kesempatan kali ini, di hari ini kita sowan silaturahmi ke rumah keluarga adik Rafa ini ya. Pak, kita kembali ke awal tadi ya. Apa jenengan katanya kan punya peninggalan dari leluhur. Bisa nggak kita review, Pak? Menunjukkan ke kita-kita. Oke, monggo Pak, diambil, kita tunggu ya Pak ya. Kita reviewnya di sini. Ya, Mbah Suro. Ini kan jenengan pegang 2 buah pusaka ini ya Pak ya. Kalau satu sama itu cambuk itu. Ini cambuk, ini kolornya. Oh gitu. Ya, barangkali bisa dijelaskan ini pusaka apa, terus khotamnya seperti apa ini, biar lebih enak gitu ya. Kalau ini namanya pusaka beliring abang, gitu ya. Itu walang sengkelap beliring abang. Ini biasa saya pakai khusus untuk kesenian kuda lumping kan, atau jaranan di Turonggo Jayapusuma ataupun Savitri Putra di daerah Pekanbaru Riau. Kalau yang di Surabaya namanya Yuda Turonggo gitu kan. Terus ini untuk perlengkapan kolor cambuk gitu ya. Terus ini namanya cemeti. Ini pecut khusus untuk membuka aura-aura negatif gitu kan. Nah, intinya sebelum kita main Jaranan ya. itu kita harus izin dulu, izin ke tempat punden ataupun yang dinamakan alam semesta gitu kan ya. Jadi intinya agar semua pemain itu bisa selamat. Oh gitu ya. Termasuk piandel gitu Pak ya. Oke. Terus ada kelebihan lain dari pusaka-pusaka ini Pak, atau memang ini hanyalah piandel gitu? Ya kalau ini sebetulnya dinamakan piandel ya bisa, dinamakan tidak ya bisa gitu kan. Karena apa? Semuanya itu tergantung kita sendiri. Oh iya. Nggak. Ya, terima kasih. Dan ini untuk selanjutnya kami mohon izin untuk review ke dalam rumah jenengan. Boleh kan Pak? Nggih. Tapi ya sebelumnya minta maaf ya Pak ya. Nggih. Obrnya kehidupan dari mereka yang hidup di desa pelosok ini. Jadi seperti ini ya. Oh tahu nggih. Rafa anak indigo ya, yang lagi viral ya, Masya Allah ya. Ini kamar tidurnya ini ya. Ini kamar tidur adik bapaknya Rafa ya, sama ibunya seperti ini kondisinya. Nah ini kita akan melihat kamar yang kedua ya. Assalamualaikum. Ya, jadi ini tidak punya lemari ya, karena pakaiannya itu dibiarkan geletak begitu saja ya. Dan ini sangat bolong-bolong ya. Jadi ini juga kamar ketiga ini. Nah, seperti ini.
terbuat dari bambu ya. Iya. Coba kita lihat sisi dapurnya ya. Nah, atasnya sudah bolong-bolong. Oke, seperti ini. Ini dapurnya ini ya. Kita akan masuk ke dapur. Ya Allah. Ini dapurnya ini, Masya Allah. Apa? Masak saya lihat-lihat enggak? Nggak ada nasi ya? Ini Ya masih puasa. kan ini bulan puasa. Ya, jadi seperti ini ya. Dan kita coba perlihatkan. Kamarnya penuh dengan pakaian semua. Iya, nggak punya lemari. Iya. Nggak muat Ada lemarinya. lemari tapi Nggak muat. ya, karena bisa dibilang keluarga besar ya, Iya. anaknya 5. Kasihan, Mas. Tertuju sama orang tua. Semoga pemerintah tahu video ini, Mas. Dengan adanya tangan ini mudah-mudahan ada yang Iya. terbentuk lah. Iya. Entah itu dari dermawan atau enggak, ya enggak harus dari pemerintah lah. Iya. Siapapun yang barangkali ingin berbagi rezeki bisa datang ke sini. Untuk alamatnya nanti bisa di kolom komentar ya. Biar kita kasih di kolom komentar. Kita coba review kamarnya. Bu, ngapunten ya, ngapa sakit review kamarnya? Kita lihat kamarnya. Apa nih? Bu, tadi saya ke dapur kan. Saya lirik makanan kok enggak ada. Belum masak. Pemasak niku Oh, jam buat 1. buat sahur aja. Nggih. Oh, Puasa, iya, Mas. puasa ya, Bu. Iya. Ya, nggih, nggih, nggih. Oh, pantesan tadi nggak ada masak. Ini kamarnya, Bu ya. Nggih. Punten nggih. Lah kula adang kayu niku. Ya nggih niku sampun kula tingali pawone. Seperti ini. Bolong, jadi kamarnya dari ini ya, dari apa? Dinding dari bukan dari apa bambu yang dianyam itu, gedek ya, gedek. Widik. Ya, Ya. namanya widik buat tembakau. Mas. Oh, ini widik. Ya, buat jemur tembakau. Bukan gedek, bukan. Oke, oke. Ya. Oke, kita kembali lagi. Oleh-oleh dari kami sedikit, semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu Sekeluarga. dan kami beserta teman-teman mohon pamit gitu.